Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam video pembelajaran fisika pada kesempatan ini, di mana kita nantinya akan membahas submateri dari bab elastisitas dan hukum, di mana pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang susunan pegas, yaitu susunan seri paralel. Oke, gimana semua keadaannya? Apakah sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Alhamdulillah, kita bisa memulai proses pembelajaran pada kesempatan ini. Sebelumnya, Ananda telah mempelajari materi elastisitas dan hukum. Jadi sudah terbayang aplikasi apa saja yang ada pada materi ini. Untuk sedikit menggali pengetahuan dasar Ananda, maka Ibu akan memutarkan sebuah video di mana Ananda bisa melihat videonya dan bisa sedikit menyimpulkan tentang apa yang ada pada video ini yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Oke, silakan dilihat. Hello Technolovers, bagi pencinta otomotif pasti sudah asing lagi dengan yang namanya suspensi kan? Suspensi merupakan salah satu komponen penting dalam kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, yang berfungsi untuk meredam getaran yang terjadi pada kendaraan, sehingga mampu meningkatkan kenyamanan saat berkendara. Umumnya sepeda motor menggunakan suspensi yang berjumlah 2 buah alias dual shock pada setiap rodanya, agar tumpuan roda bisa seimbang antara kiri dan kanan. Namun, seiring berkembangnya teknologi, penggunaan dua suspensi tersebut mulai tergeser dengan kehadiran satu suspensi saja alias monoshock. Oke, Ananda sudah melihat videonya. Ya, di situ jelas kita menggunakan aplikasi pegas, yaitu dinamakan juga dengan shockbreaker pada kendaraan bermotor. Ya, jadi susunan tadi terlihat, ya, Ananda bisa simpulkan susunannya berbeda. Kenapa berbeda? Kenapa bisa juga beroperasi dengan lancar dan sempurna walaupun susunan pegasnya berbeda? Maka semua itu akan kita bahas melalui pembelajaran kali ini, yaitu susunan pegas, seri dan paralel. Oke, sebelumnya kita masuk materi, apakah Ananda masih ingat materi sebelumnya? Ayo, siapa yang ingat apa yang kita pelajari? Ya, yaitu elastisitas dan hukum Hooke. Masih ada yang ingat atau sudah ada yang lupa? Alhamdulillah masih banyak yang ingat ya. Kalau masih ada yang lupa, ya, Ibu akan membantu mengingatkan kembali ya materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu elastisitas, tegangan, regangan, hukum Hooke, kemudian ada juga di situ rumusannya. Ya, maka Ananda yang sudah lupa, ya, Ananda bisa melihat video berikut ini. Oke, apa itu elastisitas dan hukum Hooke? Silakan Ananda baca kembali. Apa itu tegangan dan regangan? Elastisitas, ya, dan rumusannya. Oke, yang terakhir yaitu hukum Hooke. kemarin ya.
Ya, Ibu harapkan dengan adanya video tadi menyegarkan kembali ingatan Ananda tentang proses pembelajaran sebelumnya, sehingga nantinya dalam proses pembelajaran kali ini Ananda dengan cepat paham ya apa-apa yang akan kita pelajari. Oke, sebelumnya kita mempelajari lebih lanjut, tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu menganalisis susunan pegas dan menghitung besarnya konstanta pegas tentunya. Kemudian menganalisis aplikasi pegas dalam kehidupan. Oke, kita mulai saja pembelajaran pada kesempatan ini. Diawali dengan Ananda bisa mengerjakan LKPD, di mana LKPD ini sudah Ibu buat secara virtual. Ananda bisa akses ya melalui link ini ya. Nanti akan Ibu berikan di deskripsi pada video kali ini. Kemudian ya, di mana kita akan mempelajari ini. Ananda bisa mengunjungi ya alamat situs yang Ibu berikan tadi, sehingga akan tampil ke sini ya, akan tampil ke sini. Kemudian Ananda juga bisa mengerjakan LKPD ya melalui link yang Ibu berikan dalam bentuk LKPD dalam link berikut ini ya. Jadi Ananda nanti bisa melihat sendiri LKPD-nya dan mengisinya ya setelah Ananda lihat LKPD-nya melalui website yang Ibu sediakan. Oke, di mana pada LKPD nantinya Ananda akan mencari data-data, menyusun sendiri ya tujuan ya, sehingga Ananda bisa berproses sendiri ya melalui LKPD ini. Karena di LKPD ini Ananda akan mencari rumusan masalah sendiri ya, mencari tujuh praktikumnya sendiri, kemudian dugaan sementara atau hipotesisnya ya Ananda akan tentukan sendiri. Kemudian data-data atau variabel yang akan Ananda cari itu Ananda bisa dapatkan melalui aplikasi tadi. Jadi di LKPD ini Ananda dituntut untuk mengerjakannya secara mandiri ya melalui ya tuntunan LKPD yang Ananda dapatkan jawabannya melalui aplikasi praktikum virtual tadi. Oke, ini Ananda bisa akses melalui link yang telah Ibu sediakan tadi. Bentuk LKPD yang sendiri ya sudah juga disediakan di link berikut ini ya. Ananda bisa akses. Oke. Kalau aplikasi pet virtualnya atau praktikum virtualnya Ananda bisa buka sendiri, nanti akan tampil seperti ini ya. Akan tampil seperti ini. Kemudian Ananda bisa menggunakan menu-menu yang ada di sini ya, di mana di sini ada pengantar tentunya ya. Kemudian ada sistem. Karena kita mempelajari tentang susunan seri paralel, maka Anda fokus pada tampilan yang seperti ini ya. Fokus pada tampilan yang seperti ini, di mana nanti Ananda bisa ya merubah-rubah sendiri susunan pegas yang diminta di LKPD Ananda. Sesuaikan saja sendiri. Kemudian Ananda bisa sendiri menggunakan ya data-data atau nilai-nilai yang diminta oleh LKPD dengan cara ya menyeting sendiri menu-menu yang ada di sini ya. Ibu harapkan Anda lebih kreatif ya, lebih kritis dalam menggunakan aplikasi Pet Colorado yang berupa virtual lab kali ini. Oke, Ibu harapkan Ananda paham ya, dimana nanti kalau Ananda sudah coba, Ananda sudah lakukan sendiri, Ananda berani untuk mengotak-atik, Ananda berani untuk memulai ya mencoba-coba, insya Allah Ananda akan lebih paham ya, lebih paham sendiri dan akan lama tertinggalnya di ingatan Ananda. Oke, sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan materi yang akan Ibu sampaikan. Setelah kita mempelajari dan melihat bagian-bagian langkah-langkah LKPD tadi, maka kita bisa masuk ke materi pada kesempatan ini, yaitu materinya tentu saja sesuai dengan judul materi kita, yaitu susunan pegas, seri, dan paralel. Oke, Ibu juga telah menyediakan ya materi-materi lengkapnya berupa e-modul
yang bisa Ananda akses di sini. Nanti kan Ibu berikan juga di link ya di deskripsinya tentang kemana Ananda bisa mengakses untuk mendapatkan materi lengkap dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, Ananda bisa buka nanti ya di sini ya materinya ya di EKP modulnya ya. Jadi Ananda bisa akses sendiri ya. Ini materinya lengkap ya sebenarnya tentang elastisitas dan hukum Hooke, termasuk di dalamnya ada susunan seri dan paralel. Jadi Ananda bisa mempelajari lebih lanjut ya, mandiri belajarnya di rumah agar lebih paham kembali. Oke, semoga Ananda bisa paham dengan penyampaian Ibu. Kita lanjutkan dengan materinya. Kita fokus ke materi yang akan kita pelajari, yaitu susunan pegas, seri, dan paralel. Yang pertama ya tentunya yaitu susunan pegas secara seri. Oke, kita lihat. Oke, Ananda bisa lihat bahwa susunan pegas secara seri ditampilkan seperti gambar ini ya, dimana ada dua pegas yang disusun secara seri, yaitu K1 ya, K1 dan K2. Setelah disusun seri, maka di sini terlihat berubah menjadi satu susunan pegas. Artinya setelah dia disusun seri, maka keduanya bisa digabung ya menjadi satu susunan pegas, yaitu kita namakan juga dengan susunan pegas pengganti atau konstanta pengganti nantinya ya. Coba kita lihat ya. Jadi susunan pegas secara seri ini ya akan memiliki nilai konstanta. Jadi kan masing-masing pegas itu punya konstanta ya. Anda sudah tahu sebelumnya, yaitu konstanta pegas itu masing-masing pegas akan berbeda ya, dimana konstanta pegas 1 dan 2 bisa berbeda. Setelah dia digabungkan atau disusun seri, maka dia hanya mempunyai satu konstanta, yaitu konstanta pengganti, dimana rumusannya yaitu ini ya. Untuk dua buah pegas yang identik, maka susunan pegasnya adalah nilai dari penjumlahan ya, yang pecahan penjumlahan keduanya. Jadi 1/K seri tadi adalah 1/K1 ditambah 1/K2, di mana K serinya menjadi begini ya. Jadi K serinya yang didapat adalah K seri ini. Oke. Untuk yang kedua yaitu susunan pegas paralel. Susunan pegas paralel ya bisa Ananda lihat ya, berbeda dari susunan tadi. Kalau tadi susunannya bisa kita lihat seperti susunan orang antrian ya, belakang gitu ya, ke belakang ya, sejajar. Kalau susunan pegas secara paralel, Ananda bisa lihat susunannya mirip seperti barisan atau seperti orang yang duduk di kelas ya, berjejer ya ke belakang gitu, seperti ada cabangnya ya. Itu dinamakan susunan pegas secara paralel. Oke, sama halnya dengan susunan pegas secara seri, susunan pegas secara paralel juga ada susunan pegas penggantinya setelah kedua pegas tadi digabungkan ya. Jadi akan menjadi satu ya, seperti ini. Oke, sehingga kita bisa mencari untuk konstanta pegasnya setelah digabungkan atau konstanta penggantinya, yaitu KP, kita istilahkan dengan KP, konstanta paralel, itu hasil penjumlahannya saja, yaitu K1 ditambah dengan K2. Oke, K1 ditambah dengan K2, berbeda ya. Kalau tadi apa? Kalau K seri? Ya, sepernya ya, sepernya merupakan pecahan ya. Tetapi kalau K paralel itu tinggal menjumlahkannya, itu K1 ditambah K2 atau K3 dan seterusnya, tergantung dari jumlah pegas yang digunakan. Oke, sudah terlihat ya perbedaan antara susunan pegas secara seri dan paralel ya. Semoga Anda paham. Ada yang bertanyakan dulu sampai di sini? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya dengan sebuah contoh soal, karena tadi Ananda sudah melihat rumusannya untuk masing-masing susunan pegas. Apa itu contoh soalnya? Oke, 3 pegas identik masing-masing mempunyai konstanta elastisitas 200 Nm, tersusun seri
paralel seperti pada gambar. Oke, nanti Ibu tampilkan gambarnya. Pada ujung bawah susunan pegas sudah diberi beban, ya, sehingga kalau dikasih beban sesuai dengan hukum Hooke, ya, sebelumnya apa yang terjadi? Iya, bahwa pegasnya akan bertambah panjang sebesar 1 cm. Yang ditanyakan di sini adalah beratnya atau W-nya. Anda tidak usah khawatir, kita bisa menghubungkannya dengan materi sebelumnya, yaitu materi hukum Hooke, ya. Tetapi sebelumnya Anda harus tahu dulu, ya, dari 3 buah pegas ini Anda harus tahu bagaimana, ya, konstanta pegasnya setelah digabungkan. Oke, kita lanjut. Oke, susunan pegasnya seperti ini, ya. Susunan pegasnya yaitu ada K1, K2 disusun secara paralel tentunya. Kemudian ada lagi K3. Apa lagi maksudnya? Ya, kita bahas ya sama-sama. Oke. Tadi udah ada 3 buah pegas. Di soal dikatakan ada 3 buah pegas K1, K2 dan K3 yang nilainya sama, yaitu 200 Nm. Setelah digantung pegas, ya, pegas tadi digantung beban, ya, maksudnya, sehingga panjangnya akan bertambah menjadi 1 cm, atau kalau kita ubah menjadi 0,01 meter. Yang ditanya di soal yaitu beratnya atau W-nya, ya, kita akan hubungkan juga ke hukum Hooke sehingga Anda bisa mengingat kembali, ya, memorinya tentang pembelajaran kemarin. Oke, kita bahas. Jawab, ya, kita jawab. Kita terlebih dahulu tentunya kita hitung dulu konstanta pegas dari yang 3 ini, ya. Ada K1, K2, K3, kita hitung dulu penggantinya, ya, sehingga kita bisa menggabungkan, ya, memasukkannya ke rumus hukum Hooke nanti tentunya. Oke, di mana susunan K1 dan K2 itu apa susunannya? Iya, susunannya adalah apa? Paralel. Kita cari dulu K penggantinya. Di mana tadi kita pelajari bahwa K paralel adalah hasil penjumlahan saja. Sehingga K pengganti pada K1 K2 yaitu 400 Nm. 200 ditambah dengan 200. Apa yang terjadi setelah dia dicari penggantinya K1 dan K2? Tentunya akan berubah susunannya, ya. Berubah dalam artian, ya, setelah dihitung, ya, dalam konsep pemikiran kita udah digantikan oleh 1, ya. 1 saja susunan pegas itu K1 K2 menjadi KP atau K paralel. Oke, silakan dilihat gambarnya, akan menjadi seperti ini, ya. Ya, K paralel sudah digantikan oleh 1 dihubungkan dengan K3, sehingga KP dengan K3 akan menjadi susunan apa? Iya, susunan seri. Sehingga, ya, kita bisa menghitung akhirnya, ya, pegas yang 3 tadi memiliki, ya, konstanta pengganti pegas yang terakhir yaitu berbentuk susunan seri, ya, sehingga jawabannya apa? Seper-K atau seper-K total dari semuanya nanti yaitu seper-KP, ya, KP tadi ditambah seper-K3-nya, sehingga dapatnya yaitu 3/400 atau K-nya saja yaitu 400/3 Newton per meter. Sehingga kita bisa menjawab dari akhir pertanyaannya ini yaitu mencari berat bebannya. Kita gunakan hukum Hooke kembali, ya, masih ingat kan? Ya, F adalah K kali K-nya sudah dapat, pertambahan pegasnya diketahui, sehingga nilai W-nya adalah 4/3 Newton, ya. Ada yang paham? Ya, ada yang kurang paham? Ya. Oke, kalau semuanya paham, alhamdulillah, ya. Anda tentunya bisa mengerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan berikut ini, ya, untuk melatih kembali, ya, melancarkan kembali sehingga Anda fasih dalam perhitungan, ya, konsep-konsep pada seri dan paralel. Nanti akan Ibu berikan soal-soalnya, ya, setelah materi kita selesai. Oke, tentunya kita menjawab tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu aplikasi pada penggunaan pegas, ya. Oke, di sini ada apa namanya yang pertama? Ya, tentunya ada, ya, Anda bisa lihat ada timbangan. Ya, di sini menggunakan juga sistem, ya, sistem pegas tentunya. Ya, ada yang bisa menjelaskan, ya, bagaimana sistemnya? Begitu juga dengan dinamometer yang kita temukan kemarin di laboratorium, ya.
sewaktu kita mempelajari tentang konsep gaya ya pada kelas 10 tentunya sudah kita temukan ini ya. Di sini menggunakan juga konsep pegas ya. Ini juga merupakan aplikasi dari pegas secara umum tentunya. Kemudian ketemu lagi dengan aplikasi yang kita pelajari atau yang Ibu tampilkan video sebelum tadi, yaitu aplikasinya pada suspensi sepeda motor ya. Jadi berdasarkan kegunaan sepeda motor, terkadang sepeda motornya ada yang bisa menggunakan monoshock. Kalau ini kan dua shock breaker kiri dan kanan. Nah, itu mampu menopang sepeda motor ini dengan sempurna. Tetapi ada juga sepeda motor juga yang bisa menggunakan satu shock breaker dan itu bekerja normal ya, bekerja sempurna juga ya. Jadi konstanta bekas yang dimiliki oleh baik itu monoshock ya atau double shock atau dua shock breaker ini sudah menyesuaikan konstanta begasnya dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh kendaraan atau sepeda motor tersebut ya. Begitu juga dengan ini ya. Ya, pada spring bed tentunya Ananda sudah tahu ya, spring bed di rumah itu tentunya ya, kenapa kita bisa pakai empuk, enak. Tentunya ada susunan pegas yang disusun secara sempurna sedemikian rupa ya, yang disusun ya berderetan ya, berjajaran di dalamnya, sehingga kita bisa menggunakannya memakai spring bed dengan keadaan yang baik, sehingga kita merasakan manfaatnya yang sempurna ya terhadap tubuh kita. Oke. Jadi tampak terlihat di sini ada pegas yang disusun seri dan paralel, atau di sini kalau pemakaiannya pegasnya kepada sepeda motor monoshock atau double shock, atau pada spring bed itu disusun dengan sedemikian rupa terdiri dari beberapa pegas. Oke. Itu aplikasinya. Semoga Anda bisa mencari ya aplikasi-aplikasi lain ya yang sejajar, yang setara dengan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, untuk melatih kemampuan kembali Ananda tentang penggunaan rumusan atau aplikasi pada susunan pegas seri paralel, Ananda bisa mengerjakan soal latihan ini ya. Bisa mengerjakan soal latihan ini ya. Oke, ya, bisa Ananda kerjakan. Oke, terlihat ya. Ini adalah diperbolehkan adalah 10 cm ya. Nanti Ananda bisa sesuaikan sendiri dengan soal ini dengan rumusan yang telah kita bahas sebelumnya. Oke. Ini ada 4 buah pegas identik ya. Tentunya Ananda cari konstanta pegasnya terlebih dahulu ya, pegas penggantinya ya, baru Ananda bisa menghitung tambahan panjangnya pegas terhadap beban yang dipasang pada pegas tersebut. Kemudian soal yang kedua ya, Ananda bisa lihat ya. Oke, coba Ananda lihat dulu terlebih dahulu apakah paham ya. Kalau Ananda kurang paham, Ananda bisa tanyakan ke ibu ya, kita bisa diskusi kembali nantinya ya. Silakan Ananda kerjakan. Oke, yang terakhir ya, setelah pembelajaran ini ya, alhamdulillah sudah sampai di soal tadi. Artinya sudah selesai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Ananda harus ingat kembali ya bahwa pembelajaran ini khusus mempelajari tentang susunan pegas ya, baik itu seri maupun paralel ya. Ananda harus bisa membedakan kembali, yaitu susunan pegas seri bentuknya seperti apa, rumusannya seperti apa. Ada yang, ayo ingat kembali ya. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, yang paralel. Oke, ya berbeda ya susunannya, ada yang seri dan paralel dan rumusannya juga berbeda. Oke, semoga dengan adanya video ini Ananda bisa mempelajarinya ya lebih lanjut, apalagi terlebih kepada aplikasi dan penggunaannya. Semoga paham dengan video pelajaran yang Ibu sampaikan ya. Terlebih dan kurangnya Ibu mohon maaf ya. Kalau ada masukan nanti bisa disampaikan ya. Video ini akan di-share melalui YouTube. Jangan lupa dukung terus channel ini. Lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa pada video selanjutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.